Oke, hai, masih bersama MP Tarot. Kita ada dalam pilih kartu ya. Bacaan untuk banyak orang tentu saja ya. Bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa juga yang cocok, begitu ya. Ini ada 3 kartu, kamu pilih satu boleh, 2 atau ketiganya juga boleh ya. Tema kita kali ini, siapa kamu dalam tokoh pewayangan, begitu ya. Oke, sebelumnya perkenalkan kalian, buat kalian yang baru ya, saya MP, saya seorang spiritual konsultan keluarga dan rumah tangga, juga seorang healer yang menggunakan tarot sebagai salah satu media pembaca energi. Ya, untuk kalian yang mau konsultasi private reading, silahkan, nomor saya ada di setiap video ya, di deskripsi. Oke, kalian pilih sesuai intuisimu, kemana energimu ketarik ya. Ya, berarti itu bacaan untukmu ya. 1, 2 ya, 1, 2, 3 ya. Kita akan mulai dari pile pertama ya. Kita singkirkan dulu yang ini. Oke, ya, untukmu yang memilih pile 1. Di sini ya, kamu yang memilih ini, jika dalam pewayangan ya, kamu adalah Krishna. Wih, kenapa Krishna? Ini adalah simbol kecerdasan. Ada King of Sword, simbol kecerdasan. Krishna adalah sosok tokoh yang sangat cerdas. Dia juga dikatakan sebagai titisan dari Wisnu ya, dan dia terkenal dengan warna birunya ya. Oke, di sini saya melihat si Krishna ini didampingi oleh naga biru juga. Jadi beberapa di antaramu di sini juga memiliki pendamping gaib atau sosok naga ini, naga biru ya. Krishna ini seperti banyak diketahui, dia adalah sosok yang bijaksana. Ini berarti kamu adalah orang yang bijaksana, begitu ya, cerdas dan bijaksana, seorang pemimpin juga, begitu ya. Kemudian apa yang bisa dilihat dari Krishna? Krishna ini adalah sosok yang apa ya, kalau bahasa anak sekarang itu keren, begitu ya, keren. Kalau masalah ganteng atau tidak itu versi ini ya, apa ya, versi yang tidak akan sama lah bagi setiap orang, begitu ya, karena relatif namanya ganteng itu ya. Yang saya tahu memang kulitnya hijau kebiruan, kemudian memakai pakaian yang seperti logam tapi tipis ya, seperti logam tipis, seperti pakaian kita tapi logam bahannya warnanya juga biru yang saya lihat, begitu. Kulitnya juga hijau kebiruan ya, itu penggambaran yang pernah saya lihat ya. Duduk di kursi seperti ini dengan jubahnya yang saya bilang tadi itu pakaian, tapi saya rasa bahannya logam, tapi logam bermotif, bukan logam silver kayak gitu, bukan bermotif seperti pakaian kita, cuman jubah gitu ya, modelnya apa ya, ya pakaian kebesaran lah, pakaian seperti umumnya para raja mungkin ya terdahulu. Di sini naganya sangat mengerikan ya, saya takut lihatnya. Ya, kita akan lihat bacaan kartu-kartunya ya tentang si Krishna ini. Oke. Hai, kalian yang memilih pile 1. Kalian ibarat tokoh pewayangan adalah Krishna. Cerdas, begitu ya. Sakti tentu saja, terutama kecerdasan kalian yang luar biasa. Oke, wah, ini masih tentang naga-naga, atau mungkin si Krishna ini pemimpin para naga.
Wah, saya juga belum tahu kalau itu. Cuman ini adalah penggambaran bahwa kalian yang memilih file ini, kalian adalah kesatria, ya. Kesatria, Knight of Pentacles. Jadi kalian adalah kesatria yang gagah berani, tangguh, cerdas, ya. Kemudian kalian ini didampingi oleh naga, jelas sekali kalau itu sebagai tungganganmu, ya. Naga lagi, ada apa dengan naga? Naga adalah simbol kebijaksanaan. Mungkin karena Krishna ini sosok yang bijaksana, begitu ya. Oke, kita lihat dulu kartu lainnya. Wah, Krishna. Oh, Krishna tadi penggambarannya adalah menurut pewayangan beliau adalah perwujudan dari Wisnu. Begitupun Wisnu juga berkulit hijau kebiruan. Oke, di sini terlihat ada Two of Cups. Jadi memang Wisnu ini adalah sosok-sosok yang welas asih, ya, peduli dengan sesama. Jadi kalian yang di sini ini sang pecinta juga, bisa dibilang juga punya, Krishna ini punya banyak istri, ya. Kalau nggak salah sampai ratusan begitu, ya, saya lupa berapa gitu. Dan memang dia sosok pecinta. Dia seorang sosok yang sangat menghargai wanita. Wah, begitukah Krishna? Kalau pembacaan dari kartunya begitu. Cuman yang saya lihat, saya justru pernah melihat si Wisnu ini, justru saya takut, ya. Takut, tidak tahu kenapa saya takut. Mungkin karena matanya besar, ya, matanya belok, jadi kelihatan menakutkan. Tapi kalau dari pembacaan kartunya, ini adalah pecinta wanita, sangat menghargai wanita, ya. Kalian yang memilih file ini, jika kalian laki-laki, sangat menghargai wanita, ya, kalian luar biasa, ya. Laki-laki yang terhormat akan menghormati wanita pasti. Dan jika kalian wanita, nah, kalian akan sangat erat hubungannya dengan pasukan Garuda. Karena pasukan Garuda atau Garuda Wisnu Kencana yang menjadi tunggangan Dewa Wisnu, ya, si Wisnu ini adalah orang-orang pilihan yang memperjuangkan bangsa ini, begitu kabarnya, ya. Nanti kapan-kapan kita cerita lebih dalam tentang itu kalau saya ingat, karena saya pernah melihat Garuda Wisnu Kencana itu, ya, di pantai Alas Purwo sana di Banyuwangi. Saya saksikan sendiri bersama pengawal saya, 1 orang, dan 2 anak saya, 1 sahabat teman sesama pertapa. Jadi berapa orang itu? 5 orang. Hanya 5 itu di waktu senja menjelang maghrib begitu. Garuda Wisnu Kencana itu berarti orang-orang yang sangat merasa dekat dengan energinya si Krishna atau Wisnu ini adalah orang-orang yang welas asih, ya, penjaga bumi ini, begitu. Oke, sebentar. Baiklah, maaf tadi video sempat terjeda sedikit, ya. Oke, ada King of Pentacles. Ini berarti kalian, ya, yang memilih file ini dengan simbol pewayangan Krishna, kalian adalah orang-orang yang diberi keberlimpahan berupa kekayaan. Jelas di sini kalian adalah orang-orang kaya, mungkin terlahir dari keluarga-keluarga yang kaya lah, ya, berkecukupan begitu, dengan tidak pernah kekurangan mungkin, ya, kecuali diuji sedikit, ya, diuji sedikit agar kalian tahu rasanya bagaimana tidak punya harta, ya, tapi biasanya segera dikembalikan, tidak lama,
Yang saya tahu begitu ya, ujian keuangannya tidak lama, tapi tetap diuji agar bisa merasakan kekurangan yang dirasakan orang lain. Dan ketika seseorang merasakan kekurangan orang lain, ya dia biasanya akan lebih mawas diri membantu orang lain karena dia tahu bagaimana rasanya kekurangan. Biasanya begitu ya yang saya tahu. Oke, ini tentang Krishna yang berada di dirimu. Oke, baiklah. Jadi Krishna ini adalah selain sosok yang bijaksana, beliau ini juga suka bertapa, atau maksudnya wening, mengheningkan cipta, menciptakan hening, meditasi ya, hal-hal yang sangat spiritual begitu. Nah, itu adalah kebiasaannya ya. Dan ada simbol kadewatan, simbol para dewa begitu ya. Simbol kadewatan tuh banyak ya, ada yang omkara atau apalah saya kurang paham dengan simbol-simbol ya. Walaupun saya sering melihat simbol di diri manusia ya, di orang-orang yang punya simbol, punya tanda tanda lahir begitu ya, tanda bahwa dia adalah bisa dibilang mungkin keturunan para dewa itu. Pokoknya ada simbolnya, simbol kadewatan begitu ya saya bilang. Kalian punya simbol ini sebagai tanda bahwa kalian berada dalam vibrasinya si Krishna ini, sosok cerdas, berwibawa, apalagi bijaksana ya. Kodamnya naga biru. naga lainnya ada, cuman simbolnya itu begitu. Terus saya melihat harimaunya juga biru, walaupun bukan total biru yang saya lihat. Jadi beberapa bagian tubuhnya memang berwarna biru. Saya saja tercengang, kenapa ada harimau biru? Siapa yang punya begitu ya? Ternyata ya ini kalian yang dinaungi oleh Krishna atau Dewa Wisnu, karena Krishna perwujudan Wisnu begitu ya. Ya, itu punya penjaga harimau biru. Tapi jarang sekali saya lihat ada di sini yang nonton. Kalian beberapa di antara kalian ini ada, saya pernah melihatnya. Oke. Ya, tadi kalian yang di sini ya ada simbolnya, punya kekayaan, memang berasal dari keluarga kaya biasanya. Walaupun diuji hanya sebentar, tapi pasti diuji. Tidak mungkin tidak diuji. Entah dengan cara apa ya semesta mengujimu. Pasti pernah diuji, karena itu sudah jadi rumus begitu kayaknya. Oke, ini kalian ya yang berada yang mengambil ini file 1 ini ya. Terlihatnya kalian ini adalah sosok yang bijaksana tadi saya bilang ya. Ini saya melihat ada kalian wanita di sini ya yang nonton di video ini. Ini adalah bisa dibilang ada keturunan ya, atau berada pada naungan energi si Krishna ini atau Dewa Wisnu ini, wanita yang saya lihat ya. Kalian ini juga sangat erat kaitannya dengan area selatan ya, pantai selatan. Mungkin masih keluarga di sana atau keturunan siapa yang ada hubungannya dengan sana, pokoknya begitu ya. Kalian adalah wanita-wanita, ini saya bilang bicara wanita ya, karena yang terlihat itu kalian ini orangnya bijaksana, lembut, baik hati begitu saya lihat. Cuman mungkin kisah cintanya agak kurang beruntung begitu ya, sehingga seringkali merasa kesepian. Padahal kalian punya wajah yang bisa dibilang cukup menarik, bahkan sangat menarik begitu ya. Ya biasalah, itu salah satu bagian dari uji coba semesta pada kalian, pada kita semua ya. Salah satu saja. Jadi kalian tidak usah merasa terpuruk, tidak usah merasa tidak beruntung, karena itu hanyalah perjalanan. Karena karena sepertinya kalian yang ada hubungannya dengan ini ya, mungkin reinkarnasinya salah satu dari istri-istrinya ini ya, kayaknya memang terlarang dimiliki orang ya.
secara hati. Kalau fisik biasanya ya diperbolehkan, tapi kalau hati tidak boleh, kayaknya tidak boleh jatuh cinta, kayaknya begitu ya. Ya ini pembacaan ngawur saya saja, sesuai intuisi saya yang saya nggak mau sih sebenarnya apa ya, membuat ini sebagai sebuah keyakinan begitu ya, tapi itu bacaan energi ya. Ya anggap saja hiburan begitulah ya. Oke, karena pengetahuan saya itu aneh, kadang-kadang tiba-tiba seperti sudah ada, hanya tinggal membaca begitu ya di area cakra-cakra saya ya. Begitu pokoknya ya. Oke, panjang ya jadinya. Oke, kalian yang di file ini ya. Di file ini ada hubungannya dengan, memang kelihatan sekali jalur kadewatannya kalian ini yang di file 1 ini. Energinya juga energi para dewa, kekuatannya ngidap-ngidapi ya apa ya. Apa ya bahasa itu, bahasa Jawa. Kekuatannya luar biasa lah, memukau begitu ya. Oke, baiklah, kalian ini ditakuti lawan sepertinya. Banyak yang wah jelas tidak berani dengan kalian. Kayak gitu ya, kalian ngeri ya. Ngeri sekali kak. Saya jadi ngakak, nggak tahu kenapa kok ada yang terasa lucu begitu, nggak ngerti apa ya. Saya sebenarnya dari tadi terlihat itu simbol-simbol kadewatan ya. Simbol-simbol itu ini tidak bisa dibohongi. Jadi yang mengaku-ngaku itu, kalau saya tahu sih, maksudnya kalau saya bisa memahami yang mengaku katanya apanya Krishna, titisannya Krishna lah atau apalah atau apa begitu ya, tapi saya tidak melihat simbol itu. Tapi saya biasa saja, saya tidak tertarik untuk menjelaskan apapun, dan itu juga menurut saya tidak terlalu penting untuk saya ya. Ini hanyalah pengetahuan ya untukmu, kalau turunannya itu ada simbolnya begitu. Saya pernah melihat beberapa kali ya, tidak banyak tapi. Dan yang mengaku titisannya Krishna kepada saya itu banyak sekali, tapi saya tidak apa-apa, saya hanya ya saya mengiyakan sih, nggak membantah, tidak masalah bagi saya. Yang penting kelakuannya ngaku Krishna tapi kelakuannya jauh dari Krishna ya gimana. Ya kalau sesuai tidak apa-apa ya, tidak masalah. Jadi perbuatannya itu bijaksana, dia belas asih begitu, menghormati wanita ya tidak masalah, saya suka ya seperti ini ya. Tentang Krishna masih jadi kalian yang ada di file ini ya, sepertinya memang banyak yang karena sangat spiritual ya, kalian yang di sini fix sangat spiritual ya. Kalian ini banyak menjadi pembimbing ya, pembimbing spiritual, guru spiritual begitu, memberi pencerahan bagi banyak orang. Kalian juga sangat cerdas, pengetahuannya banyak, pokoknya kalian terbimbing langsung olehnya, diawasi langsung oleh Krishna atau Wisnu ya. Saya memang melihat itu sangat kental sekali di file 1 ini ya. Agak panjang tidak apa-apa ya kak ya, maafkanlah. Oke, di sini sepertinya sorry. Kalian yang memilih file ini ya, jika di tokoh pewayangan adalah Krishna, kalian ini adalah orang-orang yang bisa dibilang punya visi misi yang jauh ya, karena kalian cerdas, jadi kalian ini bisa berpikir 7 kali dari orang biasa, 7 kali lebih maju, 7 langkah lebih maju ya, cerdas pokoknya ya. Saya susah ngomong karena saya bukan orang yang cerdas kayaknya. Tapi saya melihat itu, wah orang itu cerdas, 7 langkah dari orang biasa, bisa merasakan itu ya, merasakan itu. Jadi ada beberapa orang yang kalian yang di sini kebanyakan cerdas ya, visi misinya itu jauh ke depan gitu ya, saking cerdasnya mungkin itu ya. Saya masih ingin terus membaca ya, maafkanlah. Jadi di sini kalian memang senjatamu di sini adalah ucapanmu. Kalian punya komunikasi yang baik ya, kalian terbimbing secara kalimat,
Kemudian saya melihat ketangguhan kalian ya, namanya tangguh, fisiknya juga tangguh ya. Kemudian apa yang terlihat? Itulah ya. Ini mungkin satu lagi, terus kita cukupkan. Kalian adalah orang-orang dengan vibrasi tinggi ya, dengan simbol lumba-lumba. Lumba-lumba ini adalah hewan dengan kecerdasan tertinggi kalau nggak salah ya. Bisa bicara dengan manusia, kisahnya di zaman dulu, di zaman Atlantis ya. Hewan paling cerdas kalau tidak salah. Untuk ini ya, mungkin di area laut begitu ya, karena hewan-hewan cerdas lainnya ada juga, seperti anjing itu juga cerdas ya. Oke, di sini kalian itu ya kalian itu yang memilih pal ini mampu membangkitkan semangat orang. Kemudian kalian ini punya kemampuan untuk memanggil orang. Misalkan tempat itu sepi bisa jadi rame, misalkan tempat usaha bisa rame, itu kamu bisa melakukannya. Kemudian kamu ini sangat erat sekali hubungannya dengan lautan ya, mungkin jiwa-jiwa yang berada di selatan sana ya, kamu hubungannya erat sekali lah dengan di sana ya. Nah, kalian tahu sendiri lah ya. Oke, kemudian apa ya, di sini kalian banyak yang terlahir kembali, banyak yang terundang ya. Si ini Dewa Wisnu ini atau inkarnasinya ya, itu siapa namanya, Krishna. Ini banyak memanggil para keluarga jiwanya begitu ya kalian ya, starseed biasanya ya. Ini untuk bangkit secara spiritual, menyadari tentang dirimu bahwa kamu adalah bagian dari mereka ya. Ini perjalananmu akan cukup panjang, melelahkan, tapi juga mengasihkan. Kamu yang memilih file 1 ini, kamu adalah seorang Krishna, istilahnya begitu. Kamu berdarah biru ya. Kalau di bahasa umumnya kamu berdarah bangsawan, kalau bahasa lainnya kamu berasal dari bintang-bintang sana. Kamu punya keturunan para dewa, yaitu Dewa Wisnu ya, yang kemudian Krishna sebagai perwujudan Wisnu begitu ya. Wah, ini luar biasa ya. Terima kasih untukmu di file 1. Ini biar tidak kepanjangan ya. Oke, kita cukupkan dulu file 1. Bye bye. Kemudian file 2 ya. File 2 ini ada Eight of Pentacle ya, 8 koin. Ini menandakan bahwa kalian ini yang memilih file 2 ini lambangnya adalah Semar ya. Sosoknya kalau di pewayangan itu ya Semar Santa atau Semar ini tidak tinggi begitu ya. Kemudian punya kuncung, dan sebenarnya beliau adalah dewa ya, dewa nyari rojalmu. Jadi dewa yang menyamar menjadi manusia, katanya begitu ya menurut pewayangan. Oke, sebagai seorang Semar, ini dirimu di pewayangan sebagai seorang Semar. Kalian tahu sendiri, Semar adalah pamomong. Kenapa ini kartunya 8 koin? Karena Semar adalah penerima wahyu apa itu ya, wahyu yang berupa harta benda itu, yang kemudian diwariskan kepada para Pandawa. Wahyu, nanti saya masih lupa. Tadi ingat, sekarang lupa. Jadi kalian Semar ya. Wahyu Dewandaru ya, wahyu kekayaan. Memang Semar inilah yang menerima wahyu itu dari para dewa ya di pewayangan itu ya. Jadi kalian yang memilih ini, kalian selamat, kalian pemilik wahyu, pembawa wahyu Dewandaru atau wahyu kekayaan. Meskipun kekayaanmu memang kamu bukan untuk dirimu ya, kamu sepertinya sudah tidak terlalu butuh.
Mungkin karena kamu keturunan Semar atau kamu berjiwa Semar, jadi kamu tidak membutuhkan itu, ya. Oke, lanjut. Dan kalian yang pilih nomor 2 ini dalam tokoh pewayangan yang seorang Semar, di sini terlihat kamu juga adalah orang-orang yang mampu mendinginkan suasana, bisa mengobati orang, mengobati luka hati, mengobati sakit medis ataupun non medis, ya. Sudah bawaan dari sananya. Energi kalian itu dingin, tidak ada acara kekerasan. Kalian sangat tidak menyukai kekerasan, ya. Ini juga sosok yang cerdas, tentu saja cerdas, ya. Sosok seorang spiritual itu rata-rata, ya, otaknya itu IQ-nya, ya, IQ-nya itu di atas rata-rata. Rata-rata begitu, di atas rata-rata. Bahkan banyak yang jenius. Karena memang itu sudah auto, ketika seseorang terbuka cakra-cakranya, dia jelas cerdas, sudah tidak bisa diganggu gugat. Oke. Di sini, ya, kalian sang Semar. Semar ini uang, ya, keberlimpahan. Kalian juga sosok yang tegas, ya, dalam hal ini, ya. Seperti Semar, seorang pamomong bisa menjadi sosok yang tegas ketika dibutuhkan, tentu saja. Sosok pamomong, ya, memang harus kaya. Harus kaya. Kaya karena kekayaannya untuk orang lain, ya. Sosok Semar ini kaya akan ilmu, kaya akan hati juga. Batinnya kuat, ilmunya kuat, ya. Hartanya juga ada, tapi ya tahu sendiri Semar sederhana walaupun banyak harta. Dan Semar ini mampu membuka gerbang keberlimpahan seperti kalian, ya. Kalian juga bisa membuka gerbang keberlimpahan. Ini biasanya kalian yang menyukai atau sering bertemu dengan angka 8 kayak gitulah, ya, angka-angka kembar. Ini menandakan kalian memang pewaris kekayaan, ya, atau bisa membuka gerbang kekayaan, keberlimpahan, ya. Bisa disebut Lion Gate juga, ya, Lion Gate, gerbang keberlimpahan begitu, ya, tentang kekayaan, abundance begitu. Baiklah, kalian yang memilih file 2 adalah sosok Semar. Di sini, ya, Semar tentu saja sosok yang ini, ya, yang bijaksana pasti karena seorang pamomong para Pandawa, ya, terlihat kesatria yang dia momong. Jadi kebanyakan dari para kesatrianya juga mewarisi itu, wajib, ya, wajib menjadi sosok yang bijaksana karena pelajarannya tentang kaweruh kasepuhan atau kaweruh kebijaksanaan, memang begitu, ya. Oke, kalian yang memilih file 2 ini sosok Semar. Jadi kalian memang petugas, ya, petugas pembawa tongkat estafet, ya, dari para leluhur, ya. Tentu saja untuk momong karena di sini kalian memilih Semar ini, ya. Kalian adalah pamomong. Jadi kalian biasanya ini nanti juga akan diperjalankan, ada saja entah dari dulu sering diikuti orang, maksudnya ada sering orang ikut kamu lah di rumahmu, tinggal bersamamu atau bagaimana. Ini juga secara tidak sengaja. Jadi kamu memang dari sana bawaannya kamu pamomong begitu, ya. Sampai mungkin ada yang punya yayasan. Ini yayasan sosial tentu saja, entah itu yatim piatu, yayasan panti jompo, kayak gitu-gitulah, ya. Memang begitu, atau padepokan. Bawaannya ini memang untuk momong, memang begitu. Misi jiwanya memang begitu, ya, di file ini si Semar ini. Wah, ada The Tower, ya. Ini tentang Semar dan tentang pengalaman saya tentang The Tower ini. Saya pernah mendapatkan vision, saya melihat si Punokawan 4 itu Semar, Petruk, Bagong, siapa lagi? Gareng, ya, kalau di pewayangan.
Wah, ini ada energi kuat sekali menekan di telinga kanan kiri. Karena yang kita bicarakan ya bukan orang-orang biasa dan bukan hanya sekedar cerita, tapi tokohnya dahulu ada. Sebentar. Oke, izinkan saya untuk meneruskan ya, para yang tidak terlihat dengan hormat. Oke, ini adalah cerita saya yang tadi yang belum saya lanjutkan. Saya melihat sosok itu berjalan di lorong. Lorongnya lorong kaca, tingginya juga tinggi sekali. Tidak seperti kita yang masih kecil begini. Kira-kira ya mungkin ada 3 kalinya kita, 3 kali ya 3 meter lebih mungkin ya, pokoknya tinggi lah ya. Pakaiannya seperti astronot mungkin ya, apa pokoknya saya lihatnya kayaknya putih begitu, sudah agak lupa. Saya melihat mereka membawa seperti selang air ya mungkin selang air, karena saya melihat ada tower yang sangat tinggi, karena ini ada tower ya, tower yang sangat tinggi yang dibangun dengan sangat cepat oleh makhluk. Saya tidak tahu makhluk itu jenisnya apa, tapi membangun tower itu dengan sangat cepat dan mereka banyak sekali, sehingga tower itu sangat tinggi besar begitu. Dan Semar dan kawan-kawannya ini mengisi tower itu dengan selang yang mereka bawa. Ya itu sebenarnya simbolik ya, simbolik. Air itu adalah ilmu, kemungkinan bisa ilmu bisa harta ya, tapi mungkin ini cenderung ke ilmu, harta juga mengikuti. Selang itu dibuat untuk mengisi tower air ternyata ya, sangat tinggi saya lihat. Nah, itu simbolik saja, simbolik bahwa Semar ini banyak memberikan ilmu kepada kita ya, manusia bumi. Keilmuannya ya ilmu kawruh kasepuan ya, yang bisa dibilang masih ori karena masih dari istilahnya dari langit begitu ya, dari kayangan Jonggring Salaka katanya begitu ya. Ya pokoknya kayangan begitulah ya, nama-nama kayangan sebenarnya banyak tapi saya kadang lupa kadang ingat, gak mesti ya. Ini energi sudah cukup berat ya, tidak apa-apa, saya berusaha untuk melanjutkan. Kayaknya pada seneng ya saya cerita ya. Dianggap saya tukang cerita mungkin ya. Oke, tidak apa-apa, anggap ini hiburan. Oke, hiburan spiritual. Wah, ada the dead. Oke. Kalian yang di file ini adalah orang-orang yang terlahir kembali setelah mengalami kematianmu, istilahnya ya, kejatuhanmu. Berat kamu jalani, sangat berat, pakai sekali begitu. Kemudian kamu seolah mati dan kamu bangkit kembali ya, kamu dibangkitkan kembali. Di fase ini kalian adalah jelas orang-orang terpilih, fix pokoknya begitu ya, di bawah naungan Semar. Dan ketika orang menerawang kamu, biasanya Semar akan muncul. Bukan berarti kamu adalah Semar, bukan berarti kamu didampingi oleh Semar ya kalimatnya, tapi itu adalah energi Semar yang tervisualisasi dalam dirimu, bahwa dirimu adalah seorang pamomong, orang-orang yang diberi warisan keilmuan kasepuhan, keilmuan kuno begitu ya. Dan tanda dirimu adalah orang-orang yang diperjalankan untuk meraih kebijaksanaan dan mengetahui tentang siapa dirimu yang sebenarnya. Oke. Atau pencarian jati diri begitu ya. Oke, lanjut. Di sini ada sama dengan file 1 tadi, sang pecinta. Kalian yang di sini sangat menghormati wanita, kalian menghormati ibu, istri, dan para wanita semuanya ya. Kalian orang-orang yang tidak sembrono terhadap wanita ya, jika kalian laki-laki. Dan jika kalian wanita, sepertinya kalian di sini sangat dihormati, disegani, karena jiwa penyayangmu yang
tiada banding. Wah, bukan berarti kamu ini nggak galak ya di sini. Di sini ini banyak yang galak ya. Tapi kamu, galakmu ini hanyalah fasilitas semesta agar dirimu tidak diinjak-injak oleh orang lain. Saking baiknya hatimu, saking mulianya dirimu, saking jernihnya batinmu, kamu seringkali dimanfaatkan. Maka kamu diberi karakter yang mungkin pemarah, mungkin ya, tapi marahmu tidak marah sama dengan orang lain. Marahmu hanyalah pakaian, lapisan begitu saja ya, untuk pelindung agar kamu tidak diremehkan. Saya yakin banyak yang galak ya di sini untuk yang wanita yang memilih file ini. Ya, ini memang dibuat seperti itu sebagai perlindungan. Itu yang pernah saya tanya. Kenapa kok orang yang welas asih itu banyak yang galak? Ternyata adalah perlindungan. Karena jika tidak, wah, dia bisa sangat dimanfaatkan oleh orang. Saking baiknya hatinya. Di situ sekarang kamu tahu ya kenapa jawabannya. Orang-orang yang tipe seperti ini seperti itu, begitu ya. Kalian cerna sendiri kalimatnya. Oke, di sini kalian yang memilih file ini dengan tokoh seorang Semar, kalian memang masih sama dengan file pertama, banyak didampingi naga-naga ya. Ini berarti fix orang-orang spiritual ya. Naga-naga ini biasanya ikut sendiri atau memang bawaan. Ya, memang bawaan sudah diwariskan, memang sudah kamu ikut ini, menjaga ini, kayak gitu. Ada yang memang terketarik sendiri secara energi karena kalian sangat spiritual. Biasanya naga hijau yang banyak di Pamomong ini. Naga emasnya juga ada. Banyaklah para naga ya. Saya tidak menyebutkan warna-warnanya karena warna-warnanya itu akan menjadi simbol karakter saja sebenarnya. Kalau naga putih misalkan dia orangnya lembut, dia orangnya nggak tegaan, kayak gitu-gitulah. Kalau merah, wah dia pemberani, dia juga marahnya sangar, kayak gitu-gitu. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang memilih file ini ya. Oke. Di sini sepertinya kalian memang karena welas asihmu itu ya, kalian dicintai oleh semua makhluk. Hewan-hewan juga suka padamu ya. Tumbuh-tumbuhan ini sangat menyayangimu semuanya, banyak mendoakanmu. Baik buruk semua bersamamu ya. Kamu tidak bisa menolak hal buruk karena kamu sudah tahu baik dan buruk itu sudah Tuhan sendiri yang menciptakannya, yang mengaturnya ya. Kamu hanya sebagai pelaku, kamu sebagai energi murni, kamu menjadi penyeimbang bagi baik dan buruk itu. Kamu tidak memihak keduanya ya, tapi kamu menyeimbangkan, menyelaraskan ya. Namanya menyelaraskan, jika sudah keterlaluan ya kamu bisa membantainya, begitu ya. Jadi kamu yang welas asih di sini jangan dipikir welas asih itu tidak menumpahkan darah. Terkadang welas asih itu menumpahkan darah, seperti dalam cerita yang berada di kitab-kitab kuno ya, kitab-kitab agama Samawi juga, tentang kisah Khidir ya, yang seperti itulah kalian tahu. Bukan berarti dia tidak welas asih, tapi dia adalah orang-orang yang seimbang, yang sudah berkomunikasi dengan dirinya yang sejati, berkomunikasi dengan sang semesta. Jadi dia tahu apa yang harus dia lakukan, begitu ya. Oke, jadi welas asih itu bukan yang bersifat alay-alay, itu tidak selalu seperti itu. Bahkan saya tahu biasanya orangnya malah galak kelihatannya, wah tapi hatinya luar biasa. Oke, ini yang di file 2, seorang Semar, seorang Pamomong, seorang yang divine feminimnya juga kuat ya. Jadi Semar ini ceritanya kan bukan laki-laki, bukan perempuan, ya laki-laki ya perempuan, begitu ya penggambarannya, makanya namanya Semar atau Samar begitu. Jadi ini beliau adalah seorang penasehat spiritual ya. Memang keilmuannya menjadi keilmuan kawruh tinggi ya bagi masyarakat Nusantara. Kalau dalam bahasa Jawa dengan diketahui keilmuan beliau, ilmu kasepuhan ini sangkan paraning dumati ya, keilmuan leluhur kuno yang dibawa original dari langit lah, dalam tanda kutip begitu ya istilahnya. Oke, kalian sangat spiritual ya, baik di file 1, file 2. Orang-orang luar biasa. Seperti tadi yang saya bilang, file ini banyak didampingi naga hijau.
bawaan. Biasanya fotonya banyak yang kliwon biasanya kalau orang Jawa, yang mengetahui hari lahirnya begitu. Ya, orang-orang kliwon ini memang berwarna hijau, juga diikuti oleh naga hijau ya. Orangnya welas asih seperti itulah. Adil, bijaksana, suka menjadi penengah kayak gitu. Oke, selanjutnya di file ini ya, yang memilih Semar. Oke, baiklah. Di sini memang kalian ada 3 serangkai yang menemanimu, maksudnya. Jadi akan selalu ada ini 3 ini. Jadi jika kamu adalah Semar, di situ ada Bagong, Petruk, Gareng kayak gitu. Ini akan memerankan masing-masing. Ya, kalau memerankan seperti sebuah pewayangan begitu, ada peran tersendiri begitu. Ya, kalian sebagai Semar, kalian akan punya 3 sahabat, itu biasanya begitu. Tidak selalu seperti itu, tapi biasanya begitu ya. Ya, kalian cek sendiri siapa sahabat-sahabatmu, 3 punakawan lainnya yang membantumu tentu saja dalam kegiatanmu berspiritual. Karena jika kamu seorang Semar, kamu pamomong, jelas pekerjaanmu banyak. Begitu ya, pamomong itu repot ya, harus kuat semuanya. Oke, di sini kalian sosok yang adil. Kalian sosok yang bijaksana, adil dan bijaksana. Sudah fix gitu ya. Oke, kalian di file ini ya. Wah, di sini kalian memang sepertinya pecinta anak-anak ya. Kalian menyukai anak-anak. Jika kalian belum menyukai anak-anak, nanti ada waktunya. Ya, karena ini ada masanya. Mungkin kalian punya alasan tersendiri untuk belum mau dekat dengan anak-anak ya, tapi sesungguhnya hatimu sangat menyukai anak-anak ya. Tidak bisa diaku-aku, aku sangat menyukai anak-anak. Oh tidak, yang bilang tidak suka sesungguhnya suka itu juga banyak, yang menutupinya karena dia punya alasan tersendiri kenapa dia tidak menunjukkan itu ya. Oke, sosok Semar, Knight of Wands. Oke, orangnya ya tidak gerusa-gerusu ya. Kalian ini orangnya tidak gerusa-gerusu, banyak pertimbangan begitu. Ya, seorang kesatria yang banyak pertimbangan tentu saja. Tidak mudah untuk bukan bukan sosok-sosok yang yang gerusa-gerusu begitulah ya, bahasa lainnya apa itu saya belum menemukan juga. Oke, di sini sepertinya memang di sini kalian ini adalah orang-orang yang sudah orang kuno ya, orang-orang sudah terlahir kembali berkali-kali ya, orang-orang dari masa lalu. Wah, videonya panjang sekali ini ya. Satu lagi, oke. The Empress ya, sudah sangat terlihat dan tidak bisa dimanipulasi. Namanya energi itu memang benar-benar tidak bisa dimanipulasi ya. Jadi pembacaannya ya mirip-mirip saja kalau orang-orang yang memang sudah profesional begitu ya, pembaca tarot profesional yang dibaca akan mirip-mirip saja. Oke. Ini ada The Empress yang menandakan bahwa kamu sangat mencintai bumi. Wah, Semar itu kan apa namanya ya, bisa dibilang pamomongnya bumi juga begitu ya. Kalian adalah simbol dari The Empress. Ini sudah kesuburan, kecantikan, apalagi keindahan, dan kalian menyukai hal seperti itu, kalian menjaga itu. Kalian ini yang lebih ditekankan adalah cinta kasihmu. Kamu sangat penyayang di sini. Kamu, bumi itu kan melindungi banyak hal. Di sini ada hewannya, ada tumbuhan. Wah, kalian pelindung pokoknya di sini ya, guys. Kalian luar biasa, tugasmu berat di sini, ya. Dan kalian ini adalah sosok yang bisa menjadi Semar ya, dengan ciri-ciri tersebut. Jadi kalian pahami bahwa yang mengaku Semar itu boleh siapa saja ya. Semar itu bisa siapa saja yang mempunyai ciri-ciri seperti itu tadi, seperti yang kita sudah baca ya. Semua bisa jadi Semar. Semua orang bisa jadi pamomong dengan kriteria yang seperti itu tadi ya, karena Semar sendiri adalah perwujudan dari para dewa
sesungguhnya begitu ya, yang menjadi manusia biasa begitu. Kalian pun begitu, walaupun derajat kalian tinggi, kalian lebih senang menjadi orang yang sederhana ya di file 2 ini. Oke, file 2 cukup panjang. Terima kasih sudah menonton ya. Jika mau konsultasi silakan ada nomor saya di setiap video. Oke, bye bye. File 3, file 2. Oke, kita menuju file 3 guys ya. File 3 ada Nine of Wands. Wah, Nine of Wands ini kalian ya yang di file 3 ini, jika file 1 adalah Krishna, file 2 adalah Semar ya. Di file 3 ini kalian jika di pewayangan adalah Arjuna. Wah, Arjuna itu kan suka memanah ya. Di sini ada hewan buruan begitu yang biasa dipanah oleh Arjuna ya. Oke, kalian adalah Arjuna jika di pewayangan. Wah, ini pembacaannya bisa luar biasa. Kita pakai kartu-kartu lain saja ya, kartu yang lain. Saya lelah pakai itu. Oke. File 3. Halo Arjuna ya. Hai Arjuna. Apa kabar Arjuna? Oke, Arjuna di pewayangan ya. Kalau perempuan berarti Sri Kandi begitu ya guys ya. Semua ahli memanah keduanya begitu. Kalian adalah sosok yang fokus. Orang-orang di file ini orangnya fokus, tidak mudah tidak ya fokus pekerja keras begitu ya. Fokus dan bekerja keras, orangnya tidak suka mencela-mencela juga kayak gitu. Apalagi sudah mulai lelah saya guys, mungkin butuh istirahat dulu sebentar mungkin ya, tidak apa-apa, kita baca dulu. Di sini ada kartu kekuatan. Kalian adalah orang-orang yang kuat, didampingi kodam-kodam atau pendamping gaib yang kuat-kuat, karena kalian kategori kesatria ya. Kesatria ini ya suka sekali di medan perang, biasanya bertugasnya di sana ya, entah itu perang lintas dimensi ya, bagi kalian yang tahu-tahu aja ya. Yang tahu-tahu aja. Kalau yang belum tahu boleh belajar banyak itu referensi di Google atau di grup-grup spiritual begitu. Oke. Kalian memang ini sudah fix, kalian ini suka perang ya. Jago perang, kalian pendekar pokoknya di sini. Pendekar pilih tanding sudah terlihat ya Arjuna. Apa ini konfirmasi? Aduh ini. Hai Arjuna. Kalian suka wanita ya. OMG. Istrinya banyak ya. Oke, banyak digandrungi oleh wanita ya. Oke, Arjuna yang milih file 3 ini ya, para kesatria-kesatria perang yang ahli dalam medan pertempuran. Sang pecinta wanita, begitu ya. Kalau wanita ya mungkin begitu ya. Pecinta apa namanya? Ya jika punya kasih itu bucin begitu ya. Mungkin begitu ya. Wah. Begitu guys, mungkin. Oke, baiklah lanjut. Kalian sang Arjuna ya. Arjuna ini kalian ya yang di file 3 ini adalah orang-orang lama juga yang terlahir kembali ya, mungkin menitis begitu atau reinkarnasi begitu ya. Sudah berkali-kali lahir ke bumi ya. Pengalaman jiwamu sudah luar biasa. Oke, yang di file ini kalian adalah pembawa kabar ya, sepertinya banyak membawa berita. Mungkin ketika kalian mendapatkan berita dari langit ya, dalam tanda kutip lah langit begitu ya, dari sang ilahi begitu, kalian akan menyampaikannya pada orang lain ya, sang pembawa kabar begitu. Oke, kalian adalah sosok yang handal dalam bermanifestasi. Artinya ucapanmu ini sangat mudah terjadi ya. Kalian punya
daya tarik, baik daya tarik fisikmu kuat, daya tarik energimu ini kuat sekali pokoknya ya. Oke, kalian yang memilih file ini mungkin memang suka ke gunung, suka tempat-tempat yang ya berbau gitulah ya, gunung-gunung, apalagi tempat-tempat pepohonan begitu-begitu ya. Oke, file 3 ya. File 3 dengan tokoh Arjuna. Arjuna di sini adalah sosok, kalian adalah sosok yang cerdas ya, dengan King of Sword. Cerdas, punya kedudukan, kalian sepertinya dihormati ya, disegani orang begitu. Kalian adalah sosok yang tegas, berani membela kebenaran dan keadilan gitu ya. Sosoknya, wah. Di sini kalian sepertinya ada yang pernah mengalami transformasi cukup berat ya dalam hidup, sehingga kalian ditangguhkan, kalian menjadi the strength ini, kalian kuat ya. Kalian ini adalah orang-orang yang memang dididik dengan sangat keras oleh semesta, terutama mungkin ini pendidikan alam mungkin ya. Tokoh Arjuna. Baiklah, kalian ini sangat dekat hubungannya dengan file 1 ya. Mungkin ada yang memilih file 1 dan 3 ini ya. Karena ini saya melihat Krishna di sini, mungkin karena Arjuna ini adalah orang yang cerdas mungkin ya. Jadi dapat energi dari maksudnya seolah atau seperti Krishna ya, mirip Krishna yang juga seorang pemikir handal begitu ya. Krishna. Oke, kita lihat kartu-kartu lainnya. Kalian yang memilih file 3 ini, wah, sepertinya kalian ini ya lagi banyak yang di luar pulau ya, di luar Pulau Jawa, maksudnya karena saya tinggal di Jawa ya. Kalian yang memilih ini banyak yang dari area luar Pulau Jawa, jauh ya, tempatmu jauh. Kalian suka juga sepertinya sering melakukan perjalanan juga ya. Oke, beberapa di antara kalian saat ini menyukai bertani, mungkin berkebun begitu. Ini tentang kesukaan saja atau mungkin hobi ya, atau mungkin memang kalian punya kesukaan untuk bertani juga begitu, atau memang kalian petani ya yang memilih file 3 ini ya. Kalian mencintai bumi, kalian suka menghijaukan bumi begitu ya, menyukai hal-hal yang berbau tumbuhan begitu ya. Oke, kalian yang di file 3 ini sepertinya Arjuna ya. Arjuna ini adalah orang-orang yang tangguh ya, kesatria tangguh begitu, yang banyak hidupnya di luar rumah kalian ini ya, tidak berada di rumah. Jadi kalian tidak suka di zona aman kayaknya, tidak suka di zona nyaman. Wah, hebat ya, suka di luar ya. Apa tidak dingin kak begitu ya. Oke, lanjut. Ini tentang file 3 dengan lakonnya, tokohnya yaitu Arjuna. Adalah sosok yang kaya akan ide ya, idenya cemerlang, sangat kreatif ya. Dan mungkin beberapa di antaramu di sini ada seorang konsultan mungkin. Kalian baik komunikasinya, cakra tenggorokannya, throat cakranya juga aktif ya. Kalian didampingi para pendamping naga juga. Masih mirip-mirip saja, naga biru dengan file 1. Mungkin ini sangat erat hubungannya dengan file 1 ya. Saya melihat ada si Krishna di sini ya. Krishna itu kecerdasan ya, simbol dari kecerdasan, kejujuran begitu. Dan di sini kemudian kalian ya yang pilih file 3, sepertinya bisa dibilang kalian adalah pejuang, keturunan pejuang. Kakek nenekmu, kakek nenekmu yang di atasmu ini banyak yang jadi pejuang.
pejuang nasional yang terkenal juga ada sepertinya ini. Pokoknya pejuang lah ya, dari era-era kerajaan juga. Mungkin seperti Pangeran Diponegoro, siapa lagi itu, banyaklah pejuang ya. Jenderal Sudirman dan lain sebagainya. Kalian ada yang keturunannya itu, pejuang-pejuang yang dikenal ya, pahlawan nasional. Oke, kalian yang di file ini sepertinya memang saya melihat didampingi oleh ratu yang kaya raya. Wow, siapa ratu yang kaya raya di zamannya? Ratu Sima, Ratu Kalinyamat kaya. Ini sosok-sosok yang terkenal dengan Sri Kandi ya, Sri Kandi Nusantara. Saya mendengar Sri Kandi Nusantara. Jadi memang sosoknya tangguh, beruang ya, punya duit dan pemberani. Ya, Sri Kandi Nusantara begitu. Kalian mandiri sepertinya di sini, bahkan kalian menjadi penanggung jawab keluarga, ada yang seperti itu. Wah, ini konfirmasi kalian penanggung jawab keluarga mungkin ya, atau di komunitasmu. Kalian walaupun perempuan energinya maskulin bro. Walaupun perempuan kalian dominin energi maskulin. Begitu ya, pantesan. Oke, Arjuna suka baper karena cinta kah? Begitu? Dikecewakankah saat ini, wahai Arjuna file 3? Jangan khawatir, masih banyak serepnya. Kalian kan sang pecinta ya, baik yang laki-laki ataupun perempuan. Wah. Oke, baiklah. File 3 Arjuna. Oh, ada cerita, ada ininya ya, Arjuna mencari cinta ya. Mungkin begitu ya di file ini, orang-orangnya tidak lelah mencari cinta sejatinya begitu. Masalah ekonominya saya rasa tidak ada masalah ya. Karena ada King of Pentacle, Queen of Pentacle, keduanya. Jadi baik kalian yang laki-laki dan perempuan, dua-duanya sangat sangat mudah untuk dapat harta benda, istilahnya begitu. Bisa kaya banget begitu ya. Oke, file 3 dengan Arjuna. Di file 3 ini kalian adalah orang-orang dengan intuisi yang bagus, intuisimu tinggi, kalian peka sekali dengan energi. Ya, kalian ini juga tidak mudah ditundukkan oleh lawan karena simbolnya adalah rubah ini ya. Rubah sama serigala. Ya rubah lah ya. Saya kadang bingung membedakan rubah sama serigala. Intinya mungkin masih satu jenis ya, satu keluarga mungkin begitu ya. Dan kalian adalah jiwa-jiwa yang independen tentu saja, tidak akan mudah menurut pada kelompok lain selain pada kelompokmu sendiri. Ya, karena tidak ada pawangnya serigala, pawang harimau ada, pawang singa juga ada, tapi pawang serigala tidak ada. Itu berarti kalian adalah jiwa-jiwa yang independen yang tidak bisa diatur oleh sembarang orang. Ya, oke, kalian adalah kalian orang-orang yang dari waktu ke waktu ini memang masih terus terlahir kembali ya, masih masuk roda reinkarnasi begitu ya. Mungkin karena tugas ya, tugas kalian banyak ya, kalian seorang pendekar ya, tangguh. Sudah, ini pembacaannya cukup ya, sudah lelah. Oke, bagi kalian yang mau konsultasi atau bimbingan spiritual, silahkan chat WA saya, ada di setiap video ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, like-nya. Salam sayang selalu dari MP. Oke, bye-bye.